Selamat datang di channel Relevan Hati. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh penuntut ilmu dan setiap pasangan yang hadir pada kesempatan hari ini dan setiap bagian dari keluarga yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Semoga Allah menguatkan pundak kita, semoga Allah menguatkan hati kita dan menguatkan jiwa kita. Dan semoga kekuatan itu datang melalui ilmu dan datang melalui petunjuk. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji bukan karena kita sok suci, tapi kita ngaji karena kita tahu prioritas besar pada kehidupan kita adalah ketika kita menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pada kehidupan senantiasa memiliki ilmu sebagai kekuatan dan energi yang tidak ada batasnya di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak akan mungkin menyelesaikan setiap konflik dan setiap problem yang ada pada kehidupan kita kecuali adalah dengan ilmu. Inilah zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Di mana zaman fitnah itu kita harus paham ilmu lebih penting daripada beramal kalau amalnya tidak berbasis dengan ilmu yang benar. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kelapangan kita pada ilmu dan memberikan keberkahan pada kita dalam setiap petunjuk. Semoga setiap ilmu yang kita gali, setiap ilmu yang kita dapatkan berakar kepada akidah yang lurus dan bersendikan kepada sunnah nabawiyah yang agung di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah karena sesungguhnya syukur adalah komitmen dan kewajiban dan syukur itu bukan anjuran. Syukur itu memberikan kualitas di dalam kehidupan kita dan sesungguhnya syukur itu memberikan kepada kita 3 perkara. Syukur itu memberikan kepada kita kelapangan, syukur memberikan kepada kita ketenangan dan syukur memberikan kepada kita keberkahan. Puncak kehidupan orang yang beriman itu terletak kepada ketenangan dan puncak kehidupan orang beriman terletak kepada kelapangan dan terletak pula kepada keberkahan. Makanya ketika kita membaca di awal surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, itu menjelaskan kepada kita treatmentnya Allah kepada hamba yang beriman itu dilapangkan hatinya. Hamba yang beriman ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi yang pasti kalau dia menjadi hamba yang Allah rahmati, Allah memberikan kepadanya kelapangan di dalam kehidupan. Sehingga tidak ada masalah pada setiap konflik ketika dia hatinya lapang. Lebih dari setiap masalah yang dia jumpai. Senyuman tidak akan pernah terenggut dari wajah keridhoannya ketika dia menghadapinya. Karena hatinya terlalu lapang. Tidak masalah. Seberapapun konflik itu datang selama kita memiliki hati yang lebih lapang daripada setiap masalah yang dijumpai. Makanya kalau orang sudah diberikan ketenangan, dunia boleh berisik, tetapi hatinya tetap tenang. Hatinya tetap lapang. Dan kelapangan itulah yang menjadikan dia meletakkan setiap masalah untuk diselesaikan satu persatu dengan kelapangan yang ada pada hatinya. Orang bisa kaya, tapi belum tentu dia memiliki hati yang lapang. Kalau dia bersyukur, Allah tambahkan lagi dengan sebuah ketenangan. Dan ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Allah hanya turunkan ketenangan kepada orang yang beriman. Allah berfirman, Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Sesungguhnya Allah itu menurunkan ketenangan kepada setiap hamba yang beriman supaya bertambah imannya. Artinya, orang yang telah diberikan ketenangan, mungkin dia menghadapi sesuatu yang dia takutkan. Tapi ketenangan itu menjadikan dia betul-betul bersahaja menghadapi setiap persoalan dalam hidupnya. Kalau dia sudah tenang, maka tidak ada satupun yang menjadikan dia terlalu overthinking, terlalu depresi, dan terlalu frustasi. Kenapa terkadang manusia mudah depresi dan mudah frustasi? Karena hatinya dan pikirannya tidak tenang. Dan yang ketiga, Allah memberikan kepada kita keberkahan. Keberkahan itu adalah semua perkara yang kita dapatkan menambah dekatnya kita kepada Allah. Mendapatkan musibah, menambah dekat sama Allah. Mendapatkan kemudahan, mendekatkan dia kepada Allah. Mendapatkan pujian, mendekatkan dia kepada Allah. Mendapatkan celaan pun, itu pun mendekatkan dia kepada Allah. Itulah berkah.
Jadi berkah itu bukan kaya raya. Berkah itu perkara yang menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah dalam setiap persoalan pada kehidupan kita. Nah, inilah yang disebut dengan puncaknya kehidupan orang beriman. Puncak kehidupan orang beriman tenang, lapang, dan berkah. Puncak kehidupan materialisme terletak kepada kemewahan, kekayaan, dan kekuasaan. Padahal itu tidak ada limitnya. Kalau kita hanya mengejar kaya, di atas kita ada yang lebih kaya. Kalau kita hidup hanya mengejar mewah, ada orang yang lebih bisa membeli barang mewah selain kita. Kalau dalam hidup kita hanya mengejar kekuasaan, di atas kita pasti ada yang lebih berkuasa. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, bukan kaya, bukan mewah, dan bukan kuasa yang kita harapkan. Tapi tenang, lapang, dan berkah. Semoga Allah menjadikan kita selalu berkah di dalam setiap urusan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya itulah puncak kehidupan orang yang beriman. Seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau saya bicara tentang keluarga, tidak salah kalau kita mendapatkan bahwasanya sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya keluarga itu merupakan bagian dari keluarga kecil pada kehidupan di dunia. Itu adalah keluarga. Karena sesungguhnya ketika Allah menurunkan kepada kita sebuah syariat yang bernama pernikahan, syariat pernikahan itu memberikan kepada kita gambaran surga kecil pada kehidupan di dunia ketika kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dan kita mendapatkan gelombang keberkahan di dalam pernikahan kita. Makanya syariat pernikahan itu bukan syariat yang dipandang biasa. Syariat pernikahan itu termasuk salah satu di antara sedikit syariat yang begitu sangat istimewa. Kenapa? Karena syariat pernikahan bukan hanya di dunia, tetapi syariat pernikahan itu juga bertahan sampai kelak pada kehidupan kita di akhirat. Makanya di dalam kehidupan surga pun masih ada syariat pernikahan. Allah itu menyampaikan kepada kita, walahum fiha azwajum mutahharah. Dan sesungguhnya setiap para penduduk surga mereka mendapatkan pasangan yang Allah sucikan untuk mereka. Untuk menjelaskan kepada kita dan memahamkan kepada kita bahwasanya syariat pernikahan yang membentuk satu milieu kecil bernama keluarga itu merupakan sebuah syariat yang indah karena membentuk arti surga pada kehidupan manusia. Makanya tidak salah kalau sebagian ulama sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, walaupun ini bukan perkataan Nabi, tapi ini perkataan dari para ulama untuk menggambarkan harapan mereka bahwasanya keluarga itu bisa menghantarkan mereka kepada sebuah kebahagiaan kelak di surga. Kita juga mendapati bahwasanya keluarga itu merupakan perkara yang tidak akan bisa rontok memori kita tentang keluarga kita. Ketika kita sudah menikah, kita punya keluarga, kematian ketika menjemput seseorang, ketika telah datang ajalnya, maka ketika dia telah berada di dalam kuburan, maka ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan dia mampu menjawab satu persatu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, tentunya dia mendapatkan kenikmatan kubur. Kenikmatan kubur itu setidaknya ada 3. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Yang kedua dibukakan pintu surga untuknya dan dia bisa melihat view-nya langsung kepada surga. Ketika Allah berfirman, iftahu lahu baban ilal jannah. Bukakanlah pintu antara dirinya menuju kepada surga, sehingga penduduk kubur itu pada malam yang pertama setelah dia diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia bisa melihat surga secara langsung. Yang ketiga, yaitu dia mendapatkan bestie, dia mendapatkan soulmate, dan mendapatkan sahabat yang begitu sangat menyenangkan. Sampai dia bertanya ketika yang datang kepadanya, orang yang begitu menyenangkan, mana anta, siapa kamu? Maka orang itu menjawab, ana amaluka sholih, saya ini merupakan amal solehmu. Saya sholatmu, saya puasamu, saya zakatmu, saya ridhomu, saya sabarmu. Dan ketika penduduk kubur sudah mendapatkan 3 kenikmatan besar ini, bagaimana kuburan dilapangkan sejauh mata memandang, sudah melihat surga, dan ditemani orang yang begitu menyenangkan, yang akan menemaninya sampai nanti hari kiamat, tahukah kita bahwasanya penduduk kubur itu berteriak, dan teriakannya tidak mampu didengarkan oleh jin dan manusia. Apa teriakannya? Pingin segera masuk surga? Bukan. Teriakannya supaya dia ketemu langsung dengan bidadari? Bukan. Teriakannya langsung pingin untuk merasakan air-air di surga Firdaus? Bukan.
dan pengen merasakan air di Al-Kautsar, bukan. Teriakan pertama seorang penduduk kubur itu, teriakan pertamanya itu adalah, Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Robku, segerakanlah kiamat supaya aku lekas berjumpa kembali dengan keluargaku. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya keluarga sedahsyat itu pada hati dan relung jiwa kita, yang ternyata kematian goncangannya itu tidak bisa merontokkan memori kita tentang keluarga kita. Untuk menunjukkan kepada kita, riwayat yang tadi saya sebutkan adalah riwayat dari Bara' bin Azib, untuk memberikan kepada kita tentang sebuah kalimat penegasan. Kalimat penegasan itu adalah, keluarga itu merupakan salah satu best part dalam kehidupan kita, salah satu bagian istimewa dalam kehidupan, yaitu ketika kita diberikan oleh Allah satu keluarga. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70 ada satu perkataan indah ketika Allah itu menyampaikan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Maka sesungguhnya ada perkataan kepada pasangan yang mereka itu bareng-bareng masuk surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian berdua sebagai pasangan menuju kepada surga dalam kondisi kalian digembirakan oleh Allah. Ini merupakan kalimat yang paling luar biasa menyenangkan. Bahwasanya masuknya seorang laki-laki atau masuknya seorang perempuan itu akan bertambah nikmat ketika mereka memasuki surga itu bersama dengan pasangan mereka. Ini menjelaskan kembali kepada kita betapa dahsyatnya kehidupan keluarga. Makanya kita juga mendapatkan di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ghafir, Allah juga menyampaikan kepada kita, ternyata para malaikat itu mendoakan orang yang beriman. Dan para malaikat ketika mendoakan orang beriman itu bukan hanya mendoakan orang beriman itu diberikan pengampunan. Tapi salah satu di antara doanya para malaikat kepada orang beriman itu apa? Allah sampaikan di dalam surat Ghafir. Rabbana wa adkhilhum jannatu adnil allati wa'adtahum man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim ulaika antal azizul hakim. Maka Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Ghafir ayat yang ke-8, para malaikat itu kalau mendoakan orang beriman ketika melihat satu keluarga yang betul-betul taat kepada Allah, keluarga itu beriman kepada Allah dan mereka konsisten di atas ketakwaan dan istiqamah di atas ketaatan, maka para malaikat itu berdoa, Ya Allah, masukkanlah mereka kepada surga Aden bersama dengan keluarga-keluarga yang solih di antara mereka, bersama orang tua mereka, bersama pasangan mereka, dan bersama dengan anak-anak mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini surat Ghafir ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Ini merupakan puzzle-puzzle yang apabila kita merenungkan kepada kita, keluarga itu bukan perkara biasa, tetapi keluarga itu merupakan sebuah karunia besar di dalam kehidupan manusia. Makanya tidak main-main orang yang telah menjadi pasangan di dalam kehidupan kita itu bukan orang biasa. Tapi siapapun yang hari ini yang telah menjadi suamimu, maka sesungguhnya dia adalah laki-laki di mata dunia, mungkin laki-laki biasa. Tapi siapapun yang telah menjadi suamimu, dia adalah laki-laki istimewa untuk dirimu. Karena dia telah ditakdirkan dan telah digoreskan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi untuk berjumpa dengan dirimu. Siapapun yang menjadi istri kita, maka bagi dunia mungkin dia perempuan biasa. Tapi bagi suaminya, dia wanita teramat istimewa. Kenapa? Karena dia menjadi seorang wanita yang digoreskan namanya begitu istimewa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum dia secara fisik bersanding dengan kita, namanya telah bersanding di dalam Lauhul Mahfuz. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya keluarga itu merupakan perkara besar sekali. Dan keluarga itu merupakan perkara yang membawa efek bukan hanya pada kehidupan di dunia, tapi juga membawa pada kehidupan kelak kita di akhirat. Makanya ketika Allah menerangkan tentang syariat pernikahan yang membentuk satu keluarga, Allah menyebutkan dengan kata misaqon ghalidho. Misaqon ghalidho itu bukan hanya dimaknai dengan kata ikatan suci. Kata misaqon ghalidho itu adalah ikatan yang begitu kuat yang terjadi dalam sebuah akad yang bernama ijab qabul, yang membawa kewajiban menghantarkan komitmen dan harus bersabar menghadapi konsekuensi, yang sampai hubungan ini
terbawa sampai kelak pada kehidupan di akhirat. Itulah yang disebut dengan kata misakon ghalidha. Untuk memberikan kepada kita tentang sebuah arti bahwasanya keluarga itu merupakan perkara besar di dalam kehidupan manusia. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami ini dulu. Saya menyampaikan ini di dalam mukadimah supaya kita paham bahwasanya keluarga itu bukan hanyalah bagian dari kehidupan dan bagian dari sebuah sekedar status. Bahwasanya keluarga itu bukan hanya sekedar masalah status, dia masalah besar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya setelah kita berkeluarga, ada banyak perkara yang terjadi ketika kita sudah memiliki keluarga. Makanya yang indah, kalian pernah berpikir dan kalian pernah merenung, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, bahkan beliau pun ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggal di Masjid Nabawi, beliau tidak meninggal di Masjidil Haram, tapi beliau meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini sudah memberi arti sekaligus sebagai penguatan bahwasanya kalaulah Rasulullah meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah menunjukkan kepada kita sedahsyat itulah hubungan di dalam satu keluarga yang Allah syariatkan kepada kehidupan orang-orang solih. Sampai mereka pun ketika memulai perjalanan akhirat, mereka pun tidak ada yang mereka harapkan kecuali berdekatan dengan orang yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan itulah yang kita lihat dari baginda Nabi. Allah bisa mematikan Nabi Muhammad, Allah bisa mewafatkan Nabi Muhammad dalam perang Badar. Allah bisa mewafatkan Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Allah bisa mewafatkan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Tapi 4 yang saya sebutkan tadi tidak dipilih oleh Allah ketika Allah menutup mata baginda Nabi. Allah pilihkan Nabi Muhammad meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah supaya kita senantiasa mengambil sebuah perspektif dan mengambil sebuah insight dalam setiap perjalanan hidupnya Nabi. Meninggalnya Nabi di atas pangkuan Aisyah itu memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kehidupan keluarga. Ini yang harus kita hadirkan dulu. Makanya ketika ada orang, mereka diberikan oleh Allah keluarga itu memiliki hikmah yang luar biasa. Ada orang yang diberikan keluarga karena Allah ingin mendidik dia cepat dewasa. Karena dengan kedewasaan, maka dia bisa mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Ada orang yang diberikan oleh Allah jodoh, salah satu hikmahnya supaya dia segera untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Karena banyak orang terkadang hidupnya berantakan sebelum pernikahan. Tapi seiring waktu ketika dia telah mengkhidbah dan telah menjadi suami atau istri, dia memperbaiki apa yang terserak dan apa yang berantakan pada hidupnya. Bisa jadi ada di antara manusia diberikan hikmah dalam berkeluarga supaya dia mendapatkan pahala kesabaran lebih ketika dia menikah, supaya kesabaran itu bisa menjadi pundi-pundi yang akan memantaskan dirinya mendapatkan rahmat dalam kehidupan di akhirat. Atau bisa jadi hikmahnya bahwasanya di dalam pernikahan itu hikmahnya untuk seseorang atau untuk sebagian orang itu berbeda dengan yang lain. Mungkin bagi sebagian orang hikmahnya dia menikah lalu memiliki keluarga supaya dia bertambah syukurnya kepada Allah atas kebaikan dan kemudahan yang dia dapatkan bersama dengan keluarganya. Tapi ini menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya keluarga itu hadir pada kehidupan manusia dan betapa efeknya itu sangat luar biasa di dalam kehidupan. Makanya kualitas kehidupan itu selalu dimulai dari sebuah kata yang bernama keluarga. Masa Ustaz? Iya. Kualitas dalam hidup itu dimulai dari sebuah kata yang bernama keluarga. Mana dalilnya? Dalilnya sudah sering kita tahu, sudah sering kita hafal. Dan saya yakin sebagian kita menghafalnya di luar kepala. Dalilnya adalah surat Al-Furqan, surat yang ke-25, yaitu adalah surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat yang ke-74. Ketika hamba-hamba yang ibadur rahman, ketika ibadur rahman itu berdoa. Berdoanya itu apa? Berdoanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu ketika kita mendapatkan di dalam surat Al-Furqan 74
yaitu ya Allah berikanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Nah, tolong dibayangkan ya, ayat ini saya letakkan di sini. Kita kalau memperhatikan dan menjadikan ayat ini menjadi spotlight, menjadi fokusnya kita mendapati closing pada ayat itu ada sebuah permintaan yang sangat indah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku pemimpin orang yang bertakwa. Artinya ini menunjukkan bahwasanya ayat ini mendorong kita supaya kita melejit potensi kita dan kita berkualitas di dalam perjalanan hidup. Tapi ketika permintaan di dalam ayat ini memohon supaya kita menjadi orang yang berkualitas di dalam kehidupan kita, perhatikan di awal ayatnya. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan yang qurrata a'yun dan anak yang qurrata a'yun. Disebutkan kata pasangan suami istri yang membentuk satu entitas yang bernama keluarga, disebutkan dia pertama kali sebelum kata keturunan, sebelum kata menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, untuk memberikan arti kepada kita bahwasanya kualitas dalam hidup itu dimulai ketika kita mendapatkan entitas bernama keluarga, ketika pasangan kita itu saling qurrata a'yun. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan anak yang qurrata a'yun kalau kita tidak mendapatkan pasangan kita itu saling qurrata a'yun. Pasangan yang saling qurrata a'yun, anaknya qurrata a'yun. Kalau anaknya qurrata a'yun, hidupnya akan lebih mudah supaya dia bisa melesat potensi kebaikannya pada kehidupan. Kalau dia qurrata a'yun karena orang tuanya qurrata a'yun. Dan yang menarik kalau kita membedah ayat ini, surat Al-Furqan 74, itu dimulai dari sebuah kata, dimulai dari sebuah kalimat. Rabbana hablana min azwajina. Azwajina itu pasangan dulu. Makanya tidak salah kalau sebagian para ulama itu mengatakan bahwasanya keluarga itu membentuk kualitas dan membentuk peradaban. Membentuk kualitas di dalam kehidupan dan membentuk keluarga. Makanya tidak salah kalau orang-orang yang benci sama Islam ketika ingin menghancurkan Islam itu menghancurkannya dari beberapa bangunan. Menghancurkan wanitanya, menghancurkan keluarganya, sebagian ditambahi dengan menghancurkan madrasahnya, dan yang ketiga menghancurkan legitimasi kepercayaannya kepada para ulama. Nah, inilah cara untuk menghancurkan satu peradaban Islam. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham betapa dahsyatnya kehidupan bersama dengan keluarga. Nah, tentunya ini merupakan sebuah syariat yang bernama pernikahan yang membentuk satu keluarga itu. Tadi di awal kita memahami bahwasanya ini merupakan bagian dari sorga kecil. Dia merupakan bagian dari sorga mungil. Karena sesungguhnya pada kehidupan di dunia ada sorga-sorga mini. Yang apabila kita mendapatkan sorga mini itu, maka kita bisa mendapatkan sorga pada kehidupan kelak kita di akhirat lebih mudah. Maka ketika kita memahami bahwasanya mendapatkan keluarga dimulai dari satu pernikahan, itu sebenarnya kita akan mendapatkan surga mini sebelum nanti kita berharap semoga kita menjadi bagian dari keluarga menjadi bagian dari keluarga di surga akhirat. Maka ini menjadi sebuah inilah yang menjadikan kita selalu memahami pentingnya kita di dalam kehidupan kita, bahwasanya kehidupan kita itu pengen menghadirkan surga di dalam kehidupan bernama keluarga. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang mengapa gagalnya banyak keluarga untuk menghadirkan arti surga pada kehidupan rumah tangga mereka, saya tentunya tidak boleh untuk melewatkan atau tidak boleh skip tentang pembahasan sisi lain dari pernikahan yang juga kita harus paham. Tidak fair, tidak adil rasanya kalau kita langsung membahas tentang mengapa surga tidak hadir pada rumah kita, tapi kita tidak membahas tentang sisi lain dari masalah keluarga yang ada kaitannya dengan tema yang menjadi inti pembahasan kita pada kesempatan siang kali ini. Yang pertama, sisi lain dalam pernikahan itu yang kita harus paham. Pernikahan itu ada sisi lain setidaknya yang kita harus mengerti. Pertama, sisi lain dari pernikahan yang kita harus pahami adalah sesungguhnya orang yang mereka menikah, kita harus mengerti. Sisi lain dalam pernikahan itu adalah
Pernikahan itu terkadang menjadikan kita bertemu dengan jodoh yang membawa bunga, yang membuat kita tersenyum, tapi terkadang pernikahan itu menjadikan kita berjumpa dengan seseorang yang membawa duri, yang membuat kita terluka. Ini kita harus pahami dulu. Supaya kita jangan sampai lupa bahwasanya takdir ini berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan takdir itu tidak berjalan sesuai dengan maunya kita dan kemauan kita. Kita ingin angin bertiup menuju timur, tapi angin bertiup ke arah barat. Dan terkadang kita tidak bisa mengendalikan angin yang berhembus, karena dia menuruti perintah Allah. Maka di dalam pernikahan itu tidak hanya menjanjikan kepada kita senyuman dan menjanjikan kepada kita sebuah canda. Tapi pernikahan itu terkadang memberikan kepada kita tentang dua kemungkinan orang yang akan datang dalam teras dan bilik hati kita di dalam pernikahan sebelum kita mulai di dalam pernikahan itu. Ada orang yang datang kepada kita membawa bunga, membuat kita tersenyum. Tapi ada pula yang datang dalam kehidupan kita dan keluarga kita membawa duri yang membuat kita terluka di dalam kehidupan. Dan ini kita terkadang tidak bisa memilihnya. Tapi kita harus siap apapun yang Allah berikan di dalam perjalanan hidup kita. Ini penting harus kita berikan. Kenapa? Supaya ketika kita bukan hanya bersiap kepada yang manis, tapi kita juga bersiap kepada yang pahit, menjadikan kita bisa menikmati yang pahit. Tapi kalau kita terbiasa manis, mungkin pahitnya teh tawar itu akan terasa menyiksa. Tapi kalau kita tidak terbiasa teh manis, mungkin pahitnya teh tawar itu tidak terlalu menyiksa untuk kita. Kenapa? Karena sesungguhnya begitulah di dalam kehidupan kita. Di dalam pernikahan itu ada sisi lain tentang pernikahan. Bahwasanya pernikahan itu terkadang merupakan bagian yang terkadang mempertemukan kita dengan seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi di dalam pernikahan. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu sebagaimana ketika kita mendapatkan asupan gula terus-menerus. Dan akhirnya membentuk satu penyakit yang bernama diabetes dan akhirnya menjadi biang dari semua penyakit pada tubuh kita. Yang membunuh kita pada keluarga yang kita miliki itu bukan pasangan kita terkadang. Tapi terkadang yang membunuh kita itu adalah ekspektasi kita. Saya ambilkan sebuah kata-kata bagus dari satu buku. Banyak orang menyangka bahwasanya daun itu mencintai angin, tetapi justru anginlah yang menjatuhkan dia dari pohon. Banyak orang berkata bahwasanya manusia itu terbuat dari tanah, tetapi justru tanah yang menguburkannya. Padahal itu tidak betul. Bukan angin yang merontokkan satu pohon, tetapi memang pohonnya yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan daunnya. Bukan anginnya. Bukan tanah yang menguburkan orang, tetapi kematianlah yang menguburkan orang itu. Artinya, terkadang ketika kita menghadapi pernikahan, yang membunuh kita di dalam pernikahan itu ekspektasi kita yang terlalu sempurna. High expectation itu ternyata merusak pada kehidupan kita. Makanya para ulama itu sudah mengingatkan dari awal, pernikahan itu ada yang membawa kepadamu bunga, tapi pernikahan itu juga ada yang membawamu duri. Yang terkadang itu juga bisa dilakukan sama satu orang silih berganti. Kadang dia membawa bunga, kadang bisa membawamu, dan bisa kadang memberikan kepadamu duri. Sehingga terkadang kita menikah, kita tertawa, tapi terkadang di dalam pernikahan kita pun merasakan sedih. Tapi yang kita harus ingat adalah yang membunuh kita di dalam pernikahan itu ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Semua narasi yang apabila kita membaca di dalam Al-Quran dan kita membaca di dalam hadis, semua narasi itu di dalam pernikahan itu simple. Semua narasi di dalam pernikahan itu selalu mengingatkan dan mengatakan kepada kita
bahwasanya pernikahan itu berdamai dengan bahwasanya pernikahan itu berdamai dengan kepahitan yang kita jumpai bersama dengan pasangan yang Allah hadirkan untuk kita. Pernikahan itu bukan hanya berdamai dengan sesuatu yang manis, tapi pernikahan itu berdamai dengan kepahitan yang pasti kita temukan di dalam pernikahan kita. Tapi justru kepahitan itulah yang menjadikan hidup berwarna. Gorden itu tidak akan indah tanpa lekukan. Malam itu tidak akan indah kalau tidak ada siang. Dan kita tidak akan pernah bisa merasakan manis kalau kita tidak pernah mengecap lidah kita dengan sesuatu yang pahit. Itu sesuatu yang sifatnya sudah beriringan. Jadi pastikan di dalam pikiran setiap orang di dalam syariat pernikahan bahwasanya pernikahan itu tidak selamanya hanya sendau gurau. Tetapi pernikahan itu juga terkadang menjadi sebab penetesnya air mata. Bukan sesuatu yang salah gitu. Tapi itulah bagian dari fitrah kehidupan ketika mempadu padankan antara laki-laki dan perempuan. Yang secara fitrah penciptaannya sudah berbeda. Ditambah lagi dididik sama keluarga yang berbeda. Sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, dan pendidikan yang berbeda. Circle yang juga berbeda. Makanya terkadang kita harus paham narasi yang disampaikan di dalam Al-Quran seperti di dalam surat An-Nisa ayat 19, seperti ketika kita mendapatkan di dalam surat Al-Baqarah 237, itu narasi-narasi ketika disampaikan tentang pernikahan itu selalu narasinya kalau kita pahami intinya dari narasi pernikahan itu apa? Yaitu ketika kita pasti menemukan sesuatu yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Itu pasti terjadi. Sekali lagi, yang membunuh kita pada kehidupan keluarga kita, itu bukan pasangan kita terkadang. Tapi ekspektasi kita yang berlebihan. Bisa jadi kecewanya orang pada satu keluarga ketika dia sangat frustasi dengan kekecewaan itu. Sebenarnya, mungkin sudah ada ratusan juta orang yang kecewa, tapi mereka bisa melaluinya dengan tenang pada kekecewaan itu. Ya karena mereka sudah tahu memang dalam pernikahan itu tidak selamanya kita akan tersenyum setiap waktu. Dalam setiap senyuman pasti ada tetesan air mata. Dalam setiap perpisahan, dalam pertemuan pasti ada perpisahan. Di balik setiap kemudahan itu pasti ada kesulitan. Hatta baginda Nabi pun, beliau pun pernah merasakan beratnya konflik di dalam keluarga ketika beliau hampir-hampir menceraikan istrinya. Beliau pernah hampir menceraikan Hafsah. Ketika Hafsah tidak mentaati perintah Nabi dalam satu perihal. Lalu ibunda Hafsah mengkhianati janjinya kepada Rasulullah sebagai suaminya. Saat itu Rasulullah hampir menceraikan Hafsah. Sampai Allah yang menurunkan dan mengutus malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi SAW dengan mengatakan, innaha zaujatuki fil jannah fa innaha sawwamah fa innaha qawwamah irji'i ilaiha. Maka pada saat itu malaikat Jibril membawa pesan, membawa message dari Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah hampir menceraikan ibunda Hafsah. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, message yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad ketika memberikan bimbingan atas masalah yang terjadi pada keluarga Rasulullah. Maka pada saat itu malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Hafsah itu merupakan calon istrimu kelak di surga. Dia adalah orang yang banyak puasa, baik puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Dan sesungguhnya Hafsah itu merupakan orang yang paling banyak sholatnya. Irji'i ilaiha. Kembalilah kepada Hafsah, wahai Muhammad. Dan Rasulullah kembali kepada Hafsah. Tapi di situ kita mendapati bahwasanya salah satu point of view dalam riwayat ini itu apa? Ternyata Rasulullah pun pernah menghadapi konflik. Dan beliau pun hampir menceraikan ibunda Hafsah. Karena terkadang bunga dan duri itu datang silih berganti. Pernikahan itu bukan mawar semata, tapi kamu lupa dengan durinya. Tidak bisa. Kalau kamu sudah melihat mawar, ya kamu harus siap dengan durinya. Pernikahan itu bukan hanya sekedar permukaan air laut yang kamu takjub dengan indahnya permukaan air laut ketika memantulkan
warna langit, tapi kamu lupa dengan karangnya yang bisa merobek kapal mahlike pernikahanmu. Pernikahan itu banyak perkara yang terkadang kita tidak sadari. Makanya disiapkan. Ada di dalam pernikahan itu, ada tentang pelajaran kesabaran, ada pelajaran tentang kesyukuran yang harus datang silih berganti. Kadang ketika sabar dan syukur sudah tidak kuat untuk memikul beratnya masalah yang dihadapi, di situ ada keridhaan. Di situ harus ada keridhaan. Dia itu harus ada keridhaan. Karena pernikahan itu terkadang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Ini saya harus sampaikan. Karena banyak pasangan, mungkin saya, terkadang kita lupa bahwasanya kalau menikah itu, surganya itu harus saya rasakan 24 jam dalam satu hari. 7 hari dalam sepekan. 365 hari dalam setahun. Ya tidak bisa. Dia punya kekurangan, kamu punya kekurangan. Kamu punya aib, dia punya aib. Makanya ada kata-kata bagus di satu buku yang pernah saya baca. Yang pernah dibaca istri saya. If you don't accept my worst, you don't deserve my best. Kalau kamu tidak mau menerima kekuranganku, kamu tidak pantas untuk merasakan dan menikmati kelebihanku. Itulah kehidupan dalam pernikahan. Bukan hanya Nabi dengan Hafsah, tapi juga kita mendapati bahwasanya Al-Libad Al-Maliki, salah satu ulama besar. Salah satu ulama besar yang namanya Al-Libad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Al-Libad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, beliau itu diuji dengan istrinya yang luar biasa. Betul-betul menjadi cobaan bagi seorang ulama yang bernama Al-Libad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Istrinya itu, Masya Allah, istrinya itu pemarah, cerewet, kasar. Bahkan bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar bad attitude, tapi istrinya itu pernah memfitnah suaminya berzina. Coba Anda main-main. Suaminya, seorang ulama, dituduh berzina. Orang lalu mengajukan komplain kepada Al-Libad Al-Maliki. Istrimu tuh fulanah ini begini. Ya. Apakah kamu tidak menceraikannya? Kalian tahu apa jawaban dari ulama ini? Ulama ini lalu berkata, kullu mu'minin mihnatun wa mihnatu zaujati. Wa mihnati zaujati. Kullu mu'minin mihnatun. Setiap orang itu mendapatkan ujian. Qadarullah, ujian saya itu pada istri saya. Kalau saya ceraikan, belum tentu saya mendapatkan yang lebih baik, tidak ada jaminan. Dan belum tentu dia mendapatkan laki-laki sesabar saya menghadapinya. Artinya perspektifnya itu sudah benar. Memang kita bercita-cita untuk bisa menghadirkan surga di dalam pernikahan kita. Itu merupakan sebuah keinginan basic pada setiap orang yang menikah. Tapi ketika kita mengharapkan surga hadir pada kehidupan keluarga kita, tapi kita lupa fakta di dalam pernikahan itu tidak selamanya bisa memberikan kepada kita surga, nanti kita akan berkurang ridhonya kepada apa yang kita hadapi. Dan nanti akan menjadi ajang pembenaran atas semua sikap kita. Kalau ingin bahagia semaksimal mungkin itu nanti di surga. Di dunia pun, ya kita nikmati. Ketika dalam kondisi kita mendapatkan keluarga, kita nikmati betul. Tapi kita juga harus siap ketika ada satu masalah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Karena apa? Terkadang konflik itu pasti terjadi. Bukan konfliknya yang kita khawatirkan, tapi kesabarannya itu yang paling kita khawatirkan. Kalau sabarnya lebih kecil daripada konfliknya, maka konflik yang akan menguburkan keluarga kita. Tapi kalau konflik itu datang dan sabar kita lebih besar daripada konfliknya, maka sabar itu yang akan mengubur konfliknya. Makanya terkadang permintaan dan doa kita kepada Allah kadang-kadang itu simpel saja. Ya Allah, jadikanlah istriku sabarnya lebih besar daripada kesalahanku, dan jadikanlah aku sebagai suami kesabarannya lebih besar daripada kekurangan istriku. Karena ketika kesabaran kita itu betul-betul lebih besar, maka tidak ada yang membahayakan di dalam kehidupan berkeluarga selama
modal terbesar yang kita harus mengerti tentang pernikahan itu bukanlah tentang hanya sekedar bahagia. Pernikahan itu pelajaran paling panjang tentang kesabaran. Di balik seorang istri yang bersabar, ada seorang suami yang insya Allah juga bersabar. Makanya saya sering mengatakan dalam banyak sekali kesempatan, pernikahan itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pernikahan itu pasti memberikan keberkahan. Untuk siapa? Bagi mereka, bagimu yang selalu bersabar. Dari pernikahan itu ada kesabaran. Dan Allah terkadang memperjumpakan kita sebelum kita tersenyum, Allah memperjumpakan kita dalam lika-liku kehidupan yang panjang sebelum nanti akhirnya kita akan tersenyum. Di dalam pernikahan kita. Makanya saya pernah mendapati kisah nyata. Saya pernah, ada seorang jamaah saya, seorang ibu-ibu. Beliau konsultasi tentang keluarganya. Ketika konsultasi tentang keluarganya, maka beliau mengatakan tentang konsultasi masalah keluarganya. Saya tuh pengen sekali punya seorang suami, Ustaz, yang mengajak saya mengikuti kajian. Qadarullah suami saya itu tidak pernah tertarik untuk menghadiri kajian ilmu. Tidak pernah tertarik menghadiri taman surga. Saya itu sebagai seorang wanita, Ustaz, sederhana aja, saya tuh pingin gitu. Di akhir pekan ketika weekend, saya dan suami datang ke kajian. Habis pulang dari kajian kita makan bareng gitu. Tapi suami saya tuh tidak pernah mau mengajak saya ke kajian. Mengizinkan saya untuk mengaji, tapi dia tidak berkenan untuk datang bersama saya dalam kajian. Ini konsultasi yang pertama. Terkadang beberapa waktu dan kesempatan yang lain, saya bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-lakinya itu, ada seorang laki-laki bapak-bapak, konsultasi sama saya dan mengatakan, Ustadz, saya kadang-kadang itu, saya tuh pingin banget istri saya itu mau diajak ke tempat kajian, tapi istri saya itu tidak mau diajak ke kajian. Istri saya setiap saya ajak ke kajian tuh nggak pernah mau. Gimana ya caranya Ustadz supaya istri saya mau membersamai saya datang ke kajian? Dua-duanya saya sampaikan banyak pesan untuk mereka berdua. Tapi saya kadang berpikir, kalian berpikir sama nggak dengan saya? Kenapa wanita yang ingin mendapatkan suami yang mengajaknya kajian, kenapa tidak dijodohkan oleh Allah dengan seorang laki-laki yang ingin sekali istrinya itu menemani dia untuk ikut ngaji? Padahal kalau dilihat umurnya itu nggak terlalu jauh. Allah mampu nggak menjadikan mereka ketemu, mungkin ketemu di Lebak Bulus, atau mungkin ketemu di Jakarta Rawamangun, atau mungkin ketemu di Bekasi. Mungkin dan mudah bagi Allah. Allah mampu nggak menjadikan dua orang yang konsultasi ini ketemu dan jodohnya bukan jodoh yang hari ini? Mampu sekali. Kun fayakun jadi. Bagi Allah kun fayakun langsung jadi. Gampang itu bagi Allah itu. Tapi pertanyaannya, ternyata jodoh mereka ternyata berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Jodohnya wanita ini mendapatkan laki-laki yang tidak mau ngaji. Jodohnya laki-laki ini mendapatkan wanita yang tidak mau ngaji. Padahal perempuan ini dan laki-laki ini yang sama-sama ikut ngaji, yang ingin untuk mendapatkan pasangan yang ikut membersamai dalam kajian itu sebenarnya bisa Allah temukan mereka dan Allah jadikan mereka saling mencintai. Tapi kenapa Allah tidak berikan jodoh yang sesuai apa yang mereka mau? Ya disitulah kita paham bahwasanya nilai kesabaran itu merupakan perkara yang paling besar yang ada pada kehidupan kita. Jadi sisi lain di dalam pernikahan itu yang kita harus pahami adalah pernikahan itu perkara yang kita harus pahami sisi lain di dalam pernikahan itu. Yang datang kepada kita itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Dia kadang membawamu kepada taman bunga, kadang dia membawamu dengan sekotak paku dan sekotak duri yang bisa membuat tanganmu berdarah. Dan kita harus siap dengan kondisi itu. Kalau kita sudah mempersiapkan itu, maka kita tidak akan pernah menuntut berlebihan. Kecuali kita berusaha sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, lalu kita hanya berharap kepada Allah atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Ya. Makanya tidak ada energi paling besar di dalam pernikahan kecuali
ihtisab. Saya ulang kembali. Makanya tidak ada energi paling besar di dalam pernikahan kecuali adalah ihtisab. Apa itu ihtisab, Ustaz? Ihtisab itu adalah pernikahan kita itu betul-betul hanya karena mengharapkan rahmat dari Allah. Ini kalimat yang paling normatif tapi paling jarang difahami secara detail setiap kalimat dan setiap kata-kata di dalam kalimat-kalimat ini. Ihtisab itu adalah sebuah perkara ketika kita mengharapkan hanya Allah dan rahmatnya yang menjadikan kita melakukan satu perbuatan. Ihtisab. Ya. Pernikahan itu kalau bukan karena ihtisab akan terasa berat. Kalau pernikahan itu hanyalah mengejar senyuman, kita justru akan paling sering menangis. Demi Allah itu. Demi Allah. Sufyan bin Uyainah itu pernah mengatakan sebuah kalimat yang menggetarkan. Man dhahaba ilal mal ubtuliya bil faqr wa man dhahaba ilal izzi ubtuliya bid dhulli wa man dhahaba ilallah jama'allahu lahu mal wal izzah. Sufyan bin Uyainah itu pernah memiliki dua orang saudara. Kalau tidak salah Muhammad dan Imran namanya. Muhammad bin Uyainah dan Imran bin Uyainah. Maaf kalau saya salah, saya agak lupa. Muhammad ini ketika menikah, tujuannya menikah itu mendapatkan kekayaan. Tapi apa yang terjadi pada nasibnya Muhammad bin Uyainah, justru Allah mengujinya dengan kefakiran. Dia jadi miskin. Ada namanya adiknya lagi atau kakaknya itu, Imran, namanya Imran bin Uyainah. Dia menikah karena ingin mendapatkan kemuliaan. Justru dengan kemuliaan nasab dia akhirnya pengen menikah. Ketika dia menikah ingin mendapatkan kemuliaan nasab, justru Allah mengujinya dengan kehinaan. Lalu Sufyan bin Uyainah berkata, aku belajar dari kedua saudaraku. Aku menikah semata-mata karena Allah. Maka Allah memberikan kepadaku harta dan Allah memberikan kepadaku kecukupan dan kemuliaan di dalam nasab. Artinya, bahwasanya ihtisab itulah yang penting, yang kita juga harus memahaminya. Ketika pernikahan itu tidak menjanjikan bunga, dan pernikahan tidak menjanjikan musim semi, dan pernikahan tidak menjanjikan lautan selalu biru yang begitu indah, tapi pernikahan itu terkadang di balik indahnya lautan ada badai yang luar biasa mengerikan, di balik indahnya mawar di situ ada duri yang bisa membuat kita tertancap dan meneteskan darah, maka di dalam pernikahan itu, maka sesungguhnya energi paling besar di dalam pernikahan kita itu ihtisab. Ya memang mengharapkan rahmatnya Allah semata. Sehingga ketika kita memahami betul, kalau kita sudah mengharapkan rahmatnya Allah, ya kalau kita dapat bahagia itu bonus, kalau kita belum dapat bahagia, kita sabar. Mungkin bahagianya kamu sebagaimana bahagianya Asiyah binti Muzahim. Bahagianya Asiyah binti Muzahim tidak di dunia. Bahagianya Asiyah binti Muzahim itu nanti di akhirat. Bisa jadi ada wanita-wanita yang mereka masuk surga bukan karena sholatnya semata, bukan karena puasanya semata. Tapi bisa jadi wanita-wanita di dunia yang akhirnya mereka menjadi pemimpin para bidadari di surga itu apa? Ya karena kesabaran di dalam pernikahan. Ketika dia terkadang diuji di dalam pernikahan dan Allah menahan kebahagiaan untuk dirinya. Sampai Allah memberikan kepadanya secara utuh dan sempurna kelak di surga. Zainab apa kurangnya Zainab? Maaf, Asiyah binti Muzahim apa kurangnya beliau? Tidak ada yang kurang. Tapi apakah beliau bahagia dalam pernikahannya? Enggak. Pernikahannya tidak bahagia karena suaminya penduduk neraka. Maryam tidak mendapatkan jodohnya di dunia. Orang yang disebutkan kalau tidak salah 34 kali atau 36 kali namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi apakah beliau punya seorang laki-laki yang sangat tulus mencintainya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Maryam tidak menikah di dunia sampai beliau wafat.
Tapi Allah memberikan kepadanya pasangan yang sepadan dengan Ibunda Maryam bintu Imran kelak di surga, dan sebagian besar para ulama mengatakan beliau akan bersuamikan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semakin menjelaskan kepada kita. Inilah poin penting sebelum kita akan membahas kenapa surga tidak hadir pada rumah kita. Kita harus realistis sekali dalam kehidupan ini. Karena agama kita, agama yang sangat realistis. Ya. Bahwasanya pernikahan itu tidak selamanya membuat seseorang tersenyum. Tapi pernikahan itu seni bersabar menghadapi kepahitan yang kita pasti temukan di dalam keluarga kita. Pernikahan itu 50% berdamai dengan kecocokan, tetapi 50% berdamai dengan ketidakcocokan. Dan tidak ada energi untuk menghadapi ketidakcocokan di dalam pernikahan, kecuali energinya itu selalu kembali kepada satu kata, ihtisab. Kenapa kita bertahan walaupun kita tahu aib dari istri kita? Ihtisab. Kenapa kita bertahan walaupun kita tahu aib suami kita? Ihtisab. Dan itulah part yang penting di dalam kita membahas tentang arti berkeluarga. Sekarang ada berapa perkara-perkara yang menjadikan tidak hadirnya surga dalam kehidupan kita. Perkara yang menggagalkan turunnya surga pada kehidupan rumah kita itu setidaknya ada 8 poin. Tapi qadarullah, udah jam berapa ini? 2:30 ya? Berarti udah 1 jam ya? 55 menit. Iya. Masih ada tanya jawab ini berarti. Berarti tidak apa-apa lah. Mukadimah dulu berarti dalam kesempatan hari ini. Hari ini berarti kita baru sampai mukadimah dulu. Kalau nanti kita ada waktu dan kita ada kesempatan, kita berjumpa kembali. Tapi memang menjelaskan tentang keluarga tidak perlu terburu-buru. Menjelaskan keluarga itu harus kita hayati betul. Dan kita pahami betul setiap petuah dan setiap petunjuk yang ada pada agama yang sangat hanif ini. Semoga Allah memberkahi kita. Tapi setidaknya hari ini kita belajar pernikahan itu tidak hanya menjanjikan senyuman. Pernikahan itu tidak hanya menjanjikan lautan selalu biru. Tapi pernikahan itu juga mengajarkan kepada kita terkadang gelombang bisa datang di saat yang tidak terduga. Pernikahan tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti menjanjikan keberkahan bagi mereka yang bersabar. Kepada seluruh keluarga yang kita cintai, semoga sama-sama kita disabarkan oleh Allah. Kepada ibu istri saya yang tercinta sekali, semoga beliau diberikan kesabaran, saya diberikan kesabaran, dan kepada setiap dari kita, semoga kita mendapatkan kesabaran bersama pasangan yang Allah hadirkan dalam teras kehidupan kita.